Shalom, salam damai, berkat dalam. Kita akan membaca perikop dengan judul Hal Berpuasa. Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat memulai laki-laki berpuasa sedang memulai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Jadi di sini yang dikatakan Yesus, mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa? Ya memang kalau sedang berpesta dengan mempelai laki-laki ya nggak ada ya datang ke resepsi pas puasa ya. Ya resepsinya diadakan jangan pas waktu puasa. Resepsinya diadakan di luar hari puasa ya, supaya orang bisa makan. Namanya resepsi pasti makan-makan. Ya kan mempelai kan pesta perkawinan itu kan ya bersenang-senang ya. Datang ke resepsi perkawinan ya nggak akan komplit tanpa ada makan-makan, minum-minum. Itu ya udah satu pasang gitu. Resepsi adalah makan-makan ya. Nah Yesus itu adalah mempelai. Mempelai kita adalah mempelainya Yesus. Ketika Yesus masih ada waktu itu ya, mereka masih senang-senang ya, belum memikul salib, belum menjadi martir ya. Jadi setelah Yesus tidak ada ya, mereka mulai memikul salib yang sesungguhnya ya, ikut mewartakan Injil. Itulah melakukan apa yang Yesus lakukan. Gantian. Yesus ini memberikan perumpamaan juga ya, jangan mengisikan air anggur baru ke kantong kulit yang lama. Maksudnya apa itu? Ya anggur kan sesuatu yang berharga ya. Kalau diisikan di kantong yang sudah tua, kemungkinan kantong itu kan hancur. Lalu ya anggurnya juga terbuang ya, percuma ya. Demikian juga menambal dengan kain yang baru ke baju yang udah lapuk ya, akan malah hancur dua-duanya ya. Jadi maksudnya itu anggur ini adalah Roh Kudus ya. Ketika orang sudah mau menerima Roh Kudus, itu diharapkan mereka harus hidup dengan cara hidup yang baru ya. Jangan menggunakan cara hidup yang lama, karena itu akan bahaya bagi hidup kita. Kita sudah menerima Roh Kudus, tapi cara hidup kita masih cara hidup yang lama. Wow, itulah yang disebutkan oleh Yesus, makin parah keadaan kita. Kalau kita sudah bertobat tapi terus kembali lagi berbuat dosa, ya hati-hati aja ya. Apalagi dosa yang sama ya. Nanti keadaan kita bisa menjadi lebih parah. Karena jiwa kita tuh akan rusak, hancur oleh datangnya Roh Kudus ya. Kita masih memakai diri kita yang lama gitu, Roh Kudus akan malah tumpah, malah lewat, tapi menghancurkan jiwa kita, hidup kita, diri kita, hancur. Seperti anggur baru yang menghancurkan kantong anggur yang lama. Jadi kalau kita sudah bertobatlah, tinggalkan gaya hidup yang lama, jangan kembali kepada
kebiasaan jahat kita, atau kebiasaan berdosa kita, atau kebiasaan kita yang salah. Jangan kembalilah. Ya. Kalau dosa yang baru ya mungkin itu di luar kemampuan kita ya. Tapi ya, apalagi dosa yang sama itu janganlah. Ya memang kita tidak pernah akan bersih dari dosa selama kita masih hidup di dunia ini ya. Tapi jangan sampai kita dengan sengaja kembali ke dosa yang lama. Karena keadaan kita akan semakin parah sebelum kita bertobat. Jadi kalau kita sudah bertobat, jangan lagi kembali ke cara hidup yang lama. Tentu memang gak susah. Dengan bantuan Tuhan kita bisa. Pelan-pelan kita bisa. Bagi saudara yang mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus dan ingin berbagi dengan kita semua, dapat menuliskannya di kolom komentar. Bagi Anda yang belum subscribe, mohon jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.